Penganggaran modal atau disebut dengan capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran, cost, dan manfaat benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. B. Jenis-jenis anggaran modal. Yang pertama, nilai sekarang bersih NPF. Metode ini membandingkan nilai sekarang arus kas masuk suatu proyek dengan nilai sekarang arus kas keluar dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. 2. Tingkat pengembalian internal atau yang disebut dengan IRR. IRR adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang arus kas untuk suatu proyek sama dengan nilai sekarang arus kas keluar. Ini adalah ukuran potabilitas proyek. 3. Periode pembayaran kembali. Metode ini menggunakan waktu yang dibutuhkan suatu proyek untuk menghasilkan arus kas masuk yang cukup untuk melakukan investasi awal. Ya, indeks probabilitas atau PI membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk suatu proyek dengan investasi awal. PI yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek tersebut menguntungkan. Yang keempat, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi adalah varian IRR yang mengasumsikan bahwa arus kas masuk proyek investasi kembali pada tingkat yang telah ditentukan. Yang kelima, anuitas tahunan setara EA menghitung arus kas masuk tahunan yang akan dihasilkan suatu proyek jika proyek tersebut merupakan anuitas proyek masing-masing. Metode mempunyai kelebihan dan kekurangan dan bisnis dapat menggunakan kombinasi metode untuk mengevaluasi dan memilih investasi. Pentingnya anggaran modal secara keseluruhan. Penganggaran modal adalah alat penting bagi bisnis untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Yang pertama, menginformasikan keputusan investasi jangka panjang. Yang kedua, mengurangi risiko investasi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan dengan menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Yang keempat, memprioritaskan investasi dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kelima, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi peluang. Yang keenam, mempromosikan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Yang ketujuh, memungkinkan perencanaan dan penganggaran untuk investasi di masa depan. Yang keempat, ada tujuan anggaran modal. Ada beberapa tujuan yang perlu diingat. Yang pertama, membantu bisnis memprioritaskan investasi dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efektif, mengurangi risiko berinvestasi pada proyek yang tidak menguntungkan dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi peluang investasi dan menilai potensi risiko dan manfaatnya. Yang ketiga, penganggaran modal memungkinkan bisnis merencanakan dan menganggarkan investasi masa depan, memastikan mereka memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Yang kelima ada proses anggaran modal. Prosesnya mencakup beberapa langkah diantaranya. Yang pertama, identifikasi peluang investasi. Yang kedua, estimasi arus kas. Yang ketiga, evaluasi arus kas. Yang keempat, pemilihan proyek. Yang kelima, pelaksanaan proyek. Dan yang keenam, tinjauan dan pemantauan. Yang keenam ada contoh anggaran modal. Dalam contoh ini ada 3 proyek potensial A, B, dan C yang sedang dipertimbangkan perusahaan. Berikut ini ada tabel yang menunjukkan investasi awal yang diperlukan untuk setiap proyek, setiap arus kas masuk yang diharapkan untuk setiap tahun selama masa proyek. Nilai sisa merupakan nilai yang diharapkan dari aset proyek pada akhir masa manfaatnya. Tabel ini juga dapat digunakan untuk menghitung berbagai metrik penganggaran seperti nilai sekarang bersih atau NPV, tingkat pengembalian internal atau IRR, dan periode pengembalian modal untuk setiap proyek. Perusahaan kemudian dapat menggunakan metrik ini untuk membuat keputusan yang tepat mengenai proyek mana yang akan diinvestasikan.